Dia merahasiakan semua perasaannya dengan hubungan dengan orang barunya ya. Jadi ini seseorang, dia ingat kamu banget ya. Dia kayak dihantui terus dengan apa, kenangan-kenangan bersama kamu yang dulu pernah ada. Dan aku ngelihat dia kayak diam untuk itu ya. Dia menyimpan benar perasaan itu dengan segala kerendahan hatinya. Dia ngelihat bahwa ada banyak nih dalam kenangan itu, ada banyak sekali pengorbanan yang udah dikorbankan, ada banyak hal yang udah dikorbankan dalam hubungan itu, dan kasih sayang yang udah juga dikorbankan ya demi seseorang orang baru yang saat ini dia berdiling. Dan dia dihantui oleh perasaan sebegitu besar pengorbanan dia ya, dan mengorbankan kamu bahkan demi orang barunya ini ya. Dia terdiam untuk itu, dia impress ini. Dan Five of Pentacles bilang ada juga keuangan dan banyak hal ya yang udah kamu korban ke dia, itu menjadi bayang-bayang the devil bagi dia pada saat ini ya. Jadi orang ini kayak ngerasa cukup besar rasa bersalahnya, dan dia diam untuk itu ya. Dia mendiamkannya, dia menyimpan dalam di hatinya agar orang ketiganya ini nggak tahu ya bahwa hubungan dengan kamu itu banyak sekali pengorbanannya. Jadi orang ini kayak mulai sadar ya tentang gimana kamu dulu ya, yang selalu riang, yang pada akhirnya adalah orang ketiga di dalamnya. Jadi hubungan kayak gini nih udah kayak satu kebodohan ya, dimana orang yang udah baik ke kita lalu justru dia yang kita korbankan ya. Dan aku melihat di sini pada saat ini dia melihat, dia terus memandang ke arah semua itu ya. Dia terus terkenang akan itu ya. Jadi hari-harinya tuh kayak dibayang-bayangi oleh hubungan yang lama, hubungan dengan kamu yang udah dia hancurkan ya. Pondasi yang udah susah payah kamu bangun ya, yang kemudian digerakkan oleh banyak biaya, mengeluarkan banyak biaya itu demi kebaikan dia, demi kebaikan orang ini. Dan dia merenung untuk itu. Dia mulai menghitung hari demi harinya saat ini ya, orang ini. Dan dia baru sadar bahwa jauh hari berlalu, dia baru melihat jelas dengan jelas sekali kamu dan perasaan kamu yang udah dihancurkan ya. Betapa sakitnya pada saat itu. Dia baru melihat itu, pondasi yang udah baik itu dihancurkan lagi, dan itu mengeluarkan banyak biaya ya. Nggak tahu berapa banyak biaya yang udah kamu keluarkan ke dia orang ini, dan kini dia berada di dalam sangkar orang lain, dan dia baru sadar akan hal itu. Dia baru sadar dan dihantui oleh perasaan itu pada saat ini ya, orang ini. Jadi dia kayak mencoba, ada yang kembali pada dirinya ya, orang ini. Ada yang mengusiknya pada saat ini. Itu rasa bersalah itu. Ada yang mengusiknya. Nggak tahu nih seperti apa orang barunya ini ya. Dan aku ngelihat dia pada saat ini ya, hubungan pada saat ini dia tanpa arah dan tujuan. Jadi di sini ada kata the fool ya. Jadi hubungan yang dijalani pada saat ini, orang yang berdiling dengan kamu ini, yang udah pisah dengan kamu, untuk kamu yang resonate ya, dia tanpa arah dan tujuan. Jadi dia jalani aja sesuai dengan ketentuan-ketentuan demi untuk menjaga kelangsungan keuangan. Jadi ini orang materialis banget ya. Padahal kamu udah berkorban, nggak tahu apa yang diinginkan oleh orang-orang seperti ini nih.
dia nggak pernah merasa bersyukur ya. Dan aku melihat the devil ini kemudian mulai hadir mengganggu dia ya, mulai hadir mengganggu dia dengan kenangan lama. Padahal pada saat sekarang aja dia artinya tidak begitu kekurangan ya, cuman dia dihantui rasa bersalah. Yang jelas dia ngerasa bahwa hubungan dengan orang yang baru ini adalah dia nggak punya arah dan tujuan. Dia hanya menjalankan ketentuan demi uang ya. Ini demi uang, dia menjalankan ketentuan-ketentuan itu demi uang. Jadi aku merasa bahwa kamu akan tenang setelah readingan ini, karena kamu akan baru tahu dengan siapa kamu berdiri sebenarnya. Orang yang mungkin kamu kagum karena mungkin kelihatan dia berwibawa, ternyata dia tidak berwibawa, dia materialis ya. Orang yang kamu cintai ya, orang yang kamu sayang ini yang pengen kamu rawat. Pada orang barunya juga dia tidak serius, dia nggak punya arah dan tujuan orang ini ya. Jadi Queen of Pentacles. Jadi sebenarnya orang ini ya, Queen of Pentacles, artinya dia ingin mengendalikan keuangan, dia pengen stabil dengan keuangan ya. Ya ini ciri-cirinya. Jadi orang ini dia pengen jadi orang kaya lah, pengen stabil banget. Dan dia seperti semua yang dilakukan itu harus ada hasilnya kayak gitu. Dan dia penuh manipulatif orangnya sebenarnya. Jadi kalau kamu melihat orang-orang seperti ini ya, aku pengen readingan ini punya faedah dan manfaat ya, bahwa jangan hanya melihat fisiknya aja, jangan hanya melihat bagaimana dia pada saat ini, tapi cobalah lihat orang-orang seperti ini yang udah kamu korbankan banyak hal pada orang ini, yang pada ujungnya dia menganggap itu semua adalah demi uang, harus ada keuntungan di dalamnya dan manipulatif orangnya ya. Jadi setiap hubungan itu harus menghasilkan uang. Ini. Jadi dan ini banyak sekali kasus-kasus seperti ini, entah itu perempuan atau laki, ini banyak sekali kasus-kasus seperti ini. Nggak ngerti aku di Indonesia ini. Kalau di Barat sih mereka nggak kayak gini ya, mereka lebih konsisten karena sumber daya manusianya memang nggak semudah itu untuk jatuh cinta pada orangnya. Kita harus membuktikan dulu dari segi kemampuan diplomasi yang bagus ya. Ada namanya kalian harus bisa mengukur mana player, mana the lover sama the trusted ini ya. Itu. Jadi gaya-gaya hadirnya merayu, kamu bisa tahu bahwa pandai tidaknya merayu kamu udah tahu ya. Jujur tidaknya dalam rayuan itu pasti kamu bisa baca. Jangan langsung ambil aja semuanya, pas ada orang datang kamu siapapun dia walaupun agamanya berbeda, udah jelek asal kamu nggak mau kosong kayak gitu. Jangan kayak gitu. Inilah dampaknya ya. Jadi yang pada akhirnya orang tersebut adalah player dan kamu mendapat kerugian. Dan anehnya lagi ada di antara kalian nih yang justru mencintai orang seperti ini, yang justru nggak bisa lepas dari orang seperti ini. Ini yang jadi satu hal yang unik sekali ya, yang unik sekali terhadap sumber daya manusia kita di negara ini. Sorry aku bicara masalah sumber daya karena harus bisa melihat mana baik dan tidak baik loh. Masa kita nggak bisa melihat itu ya? Itu maksudku. Dan lepaskan apabila itu memang udah nggak baik buat kita. Jadi hubungan yang terus dipertahankan seperti ini bikin kamu sakit. Inilah digunakan yang disebut dengan sumber daya manusia, kemampuan untuk menolak dan menerima ya, dan menyaring semua unsur-unsur, semua hal-hal yang akan masuk ke dalam environment kita di hari-hari kita ini ya. Itu. Dan akhirnya segala hal yang terjadi ini semua hal itu harus diuji dulu katanya nih ya, diuji dulu, harus jangan langsung diterima. Makanya kata nih Tarot bilang, makanya jangan langsung diterima, harus diuji dulu, diselidiki dulu orang ini siapa, dari mana ya. Jangan orang di media sosial ini ya nggak ngerti di negara kita ini kayak gimana ya, dan istiharah dan cari lewat kemungkinan bisa terjadi hubungan dengan kamu itu, apakah ini dihadirkan oleh Tuhan, bukan untuk istidraj, bukan untuk hal di ini ya, itu dalam bahasa
kayak diberikan sesuatu tapi bukan untuk kebaikan ya. Itu diberikan sesuatu, semua keinginan kamu didatangkan kamu seseorang tapi bukan untuk kebaikan, tapi asal kamu datang aja. Kamu perlu melihatnya dulu dari segi spiritual ya, mungkin dengan bertanya ke dalam diri kesendirian kamu dulu, apakah orang ini benar, dan kamu uji dulu ya. Itu maksudku. Kalau bagi kamu yang tidak memang manipulatif, tapi kalau kamu juga manipulatif, hanya ingin kebutuhan lain ya, seperti seksual dan semuanya, ya kamu akan jalankan itu. Tapi bila nanti kamu sakit ya panjang sakitnya kayak gitu ya. Artinya apa cara kita untuk kemudian gimana kemudian orang-orang seperti ini ya, orang-orang seperti ini, bagaimana kemudian kamu harus menyikapi hubungan yang udah lewat nih. Syukur alhamdulillah kalau udah lewat, kamu orang manipulatif kayak gini udah lewat. Nah bagaimana kemudian hari-hari kamu yang pada saat ini masih aja kepikiran sama dia, apa yang terjadi dengan diri kamu sebenarnya ya, kenapa kok masih aja kepikiran dengan orang seperti ini. Aku mengulas banyak tentang ini terus ya. Kamu harus tegas ya. Kamu harus tegas banget ini. King of Swords ini tegas, lurus, dan menutup itu. Bila kenangan-kenangan itu menggelitik kembali dalam diri kamu, kamu lakukan sesuatu untuk tidak kesana lagi ya. Jangan sampai itu. Dan kamu harus memulai emosional baru, hidup baru ya. Hidup baru dengan cara ya bagaimana sih pekerjaan kamu, perbaiki rumah tangga. Aku sering bilang kayak gini. Jadi